Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang oknum tentara ditangkap saat polisi razia balapan liar di Manokwari. Dua rumah sakit di Merauke tutup pelayanan pasien umum karena kekurangan tempat tidur. Perayaan Natal di Papua dan Papua Barat berlangsung aman. Polisi membubarkan balapan liar yang digelar puluhan pengendara di Jalan Wosi, Manokwari, Papua Barat, Sabtu lalu. Polisi juga menangkap seorang oknum tentara yang ikut balapan liar dan dipengaruhi minuman keras. Balapan liar yang digemari oleh anak muda itu selain mengganggu ketertiban umum, juga berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Penertiban balapan liar di Jalan Putaran Wosi dan AMD untuk mengantisipasi kegiatan balapan liar maupun kumpul atau masyarakat yang berkumpul tanpa adanya protokol kesehatan. Jadi kita himbau semua untuk masing-masing berada di rumah saja, dikarenakan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah COVID-19 di wilayah Manokwari ini. Patroli malam ini juga kita memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Polisi menyita puluhan kendaraan roda 2 dan langsung dibawa ke Mapolres Manokwari. Sementara pengendara yang ditangkap langsung ditilang polisi. Selama operasi lilin tahun 2020, polisi menggencarkan patroli gabungan bersama tentara untuk menertibkan protokol kesehatan di Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi menangkap 2 pria yang dipengaruhi minuman keras di Jalan Anggrek Mimika, Jumat lalu. 2 pria itu nyaris dikeroyok warga sekitar karena mengganggu pengendara yang melintas di Kampung Blumen, distrik Mimika Baru. Warga yang terganggu melaporkan kedua pria itu ke kantor polisi. Kepala Kampung Blumen, Thomas, mengatakan 2 warganya itu baru saja menerima dana bantuan langsung tunai. Bilang kemarin sore saya ada pembagian dana di sini. Dana apa itu? Dana BT Dari kantor pos ini? dari desa. Oh, dari desa. Kita sudah bagi semua, ini sudah terima dana, jadi besok tidak ada yang singgah-singgah, tidak ada yang mabuk, harus berangkat. Itu yang saya datang mau ambil gen, mau isi bensin begini, dorang sudah mabuk. Kenapa kemarin saya sudah nasihat kamu, baru kenapa kamu begitu? Mabuk lagi, saya tidak suka. Itu yang tadi saya berteriak. Itu yang saya tidak suka. Thomas meminta warga tidak menggunakan bantuan dana desa untuk berpesta miras. Kedua pria tersebut langsung dijebloskan ke dalam ruangan tahanan Polsek Mimika Baru. Dan jika sudah sadarkan diri akan diberi pembinaan dan dipulangkan oleh polisi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pelayanan pasien di 2 rumah sakit di Merauke tak berjalan seperti biasanya. Manajemen rumah sakit terpaksa menutup sementara pelayanan pasien umum karena tidak tersedianya ruangan perawatan pasien di rumah sakit. 2 rumah sakit itu adalah RSUD Merauke dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Poliklinik RSUD Merauke ditutup selama 3 hari sejak Jumat lalu. Sementara Rumah Sakit Bunda Pengharapan
menutup seluruh pelayanan pasien di ruang UGD dan poliklinik hingga waktu yang tidak ditentukan. Tutup kapan nih, Kakak? Ya, Dari kapan ditutupnya nih UGD ini? Dari kemarin ya? dari kemarin. Dari kemarin sampai batas waktu ditentukan ya? Iya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ditentukan. Jadi semua pelayanan tutup ini? Semua pelayanan tutup. Tutup ya? Ini karena COVID yang naik gitu ya? Iya, iya. Jadi nanti sebagian pasien dipulangkan, kemudian yang lain juga nanti dipulangkan. Oh gitu. Yang itu kasih steril ya? Iya, jadi mengkasterilkan semua ranap. Sementara itu Rumah Sakit Angkatan Laut yang sempat ditutup 2 hari karena menangani pasien COVID-19 sudah kembali beroperasi sejak Minggu kemarin. Rumah sakit ini RSUD, cuman katanya sinusitis lagi diperiksa di laboratorium gitu katanya. Oh gitu. Jadi UGD tetap buka ini ya? Iya. Tetap buka ya? Tadinya mau kemana, ke Bunda Pengharapan? Iya, cuma dengar info katanya tutup, rumah sakit juga kan tutup. Kemarin sudah ke rumah sakit soalnya kan. Tutup juga ya? Iya. Jadi ke sini? Iya, Pas ke sini tetap buka Ya, ya? alhamdulillahnya buka. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Papua meminta petugas kesehatan memperketat protokol kesehatan di bandara dan pelabuhan selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Papua, Wele Manderi, mengatakan penerapan protokol di bandara dan pelabuhan kurang maksimal. Begitu banyak masyarakat yang nanti akan berlibur kembali dari tempat mereka di luar Papua, tentunya ini menjadi catatan tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten dan kota, khususnya dalam penerbangan ya, transportasi udara. Ini memang kita perlu untuk mengantisipasi ini karena begitu banyak masyarakat yang mudik ya, kembali ke kampung halaman. Nah, kita menjaga supaya ini bisa dilakukan protokol kesehatan baik di bandara tetapi juga di pelabuhan laut, sehingga kita bisa mengurangi atau mencegah terkonfirmasi ya. Mandiri juga menghimbau warga tidak berlibur selama Natal dan Tahun Baru sehingga dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Jayapura. Tingginya jumlah kasus COVID-19 di Merauke membuat sejumlah gereja takut membuka rumah ibadah di malam Natal dan hari Natal. Gereja GBI Batu Karang yang berada di Jalan Marta Dinata Merauke ditutup. Pengurus gereja sengaja menutup rumah ibadah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang tiap hari makin tinggi di Merauke. Umat yang tak mendapat kabar penutupan gereja sempat datang ke gereja. Oh, tapi memang tidak tahu Pak kalau ditiadakan ibadah tidak tahu ya? Oh, jadi ini datang mau ibadah ya? Sementara itu Pendeta Komim selaku Gembala Jemaat GBI Batu Karang Merauke mengatakan penutupan rumah ibadah sudah dikoordinasikan dengan umat sehingga umat mengerti dengan situasi pandemi COVID-19. Jadi untuk ibadah Natal, misa Natal tidak ada ya? Tidak ada. Tidak sampai. Iya. Biasa setiap tahun kami adakan, tapi mengingat perkembangan pandemi COVID-19 di Merauke, rumah sakit juga ditutup, jadi kami memutuskan untuk ditiadakan. Tapi sebagian ada juga nggak masuk dalam WA group, jadi ada jemaat juga yang sempat datang karena minggu kemarin kami umumkan bahwa hari ini ada ibadah Natal. Tapi karena perkembangan beberapa hari ini kami lihat situasi yang kurang kondusif, jadi kami memutuskan untuk kita cancel. Umat juga diminta beribadah secara daring di rumah masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapolda Papua Barat mengecek langsung penerapan protokol kesehatan saat perayaan Natal di sejumlah gereja di Manokwari, Papua Barat, Jumat lalu.
Irjen Tornagogo Sihombing bersama Wakapolda Brigjen Patrick Renwarin mendatangi Gereja GKI Maranatha dan Gereja Katolik Santo Agustinus di Jalan Brawijaya, Manokwari. Kedatangan Kapolda untuk memastikan tak ada pelanggaran protokol kesehatan saat perayaan ibadah Natal. Jadi kami betul-betul tahu tentang kapan mereka meninggalkan. Makanya mereka punya panitia. Panitia itu gabungan yang ada juga dari kalangan umat Muslim yang membantu juga ya. Terus kemudian dari Polri juga sudah satu tim ya, di mana mereka sudah tahu tentunya ya dalam isu menyikapi isu COVID-19, karena terus terang di Papua Barat ini kan sudah banyak ya. Jadi kita. Sementara itu di Gereja Ebenezer Manokwari, puluhan pemuda himpunan mahasiswa Islam membantu polisi menjaga ibadah Natal. Pemuda membantu polisi mengatur lalu lintas di halaman gereja. Keterlibatan pemuda Islam ini sebagai wujud toleransi umat beragama di Manokwari yang terjalin sangat baik selama ini. Kegiatan ini memang menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh HMI Cabang Manokwari karena melihat bahwa pentingnya menjaga persaudaraan, menjaga silaturahmi, menjaga stabilitas antar umat beragama, karena HMI menilai bahwa perbedaan itu merupakan anugerah yang datang dari Tuhan. Semoga ini menjadi contoh yang baik, semoga ini menjadi bagian daripada meningkatkan persaudaraan, meningkatkan solidaritas antar umat beragama. Seluruh gereja di Manokwari yang menggelar ibadah tatap muka menerapkan protokol kesehatan ketat. Jarak duduk umat juga dibuat berjarak. Setiap umat yang datang wajib memakai masker dan diukur suhu tubuh oleh petugas di pintu masuk gereja. Wakil Ketua Pengurus Gereja GKI Maranatha, Ishak Patilohi, mengatakan protokol ketat dilakukan agar tidak terjadi klaster gereja. Protokol kesehatan kita utamakan di atas segalanya, karena kita tidak mau terjadi klaster di dalam gereja. Kamu sendiri bisa lihat di sisi hari ini, kita bisa lihat untuk protokol kesehatan itu kita yang sangat utamakan. Perayaan Natal di setiap gereja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Umat disarankan mengikuti ibadah secara daring dari rumah untuk mencegah klaster baru COVID-19. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan umat Katolik terpaksa beribadah Natal di luar pagar gereja Jumat lalu. Karena umat yang datang membeludak, petugas langsung membatasi umat yang akan masuk ke dalam gereja dengan mengunci pagar. Umat yang tak bisa masuk ke dalam gedung gereja tetap mengikuti misa Natal meski berdiri di badan jalan. Sesuai instruksi Kemenak, jumlah umat yang boleh beribadah di dalam gedung gereja berjumlah 50%. Sementara itu di kota Jayapura, Wakapolda Papua mengecek langsung penerapan protokol kesehatan di sejumlah gereja. Wakapolda mengatakan pihaknya menempatkan polisi di setiap gereja untuk menjaga keamanan dan menertibkan protokol kesehatan di gereja. Perkuatannya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah malam tahun Natal maupun nanti masyarakat yang liburan. Dan kami lihat kesiapan dari Polres Jayapura Kota ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti posko-posko ini juga itu bisa dia memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu kepolisian berharap ada edukasi supaya setelah libur Natal dan Tahun Baru ini tren daripada COVID-19 itu tidak meningkat. Sehingga memang ini bagian juga kita berharap ada bekerjasama antara Polri, nanti dengan teman-teman TNI, ada pemerintah daerah maupun nanti stakeholder lain. Nah, kita berharap ini yang digelar Polresta ini bisa jadi juga contoh bagi Polres-Polres lain yang ada di Polda Papua.
Polisi juga mendirikan posko pengamanan Naratu di sejumlah ruas jalan utama di Kota Jayapura. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Ratusan umat di Gereja Immanuel Merauke terpaksa memakai badan jalan untuk beribadah hari Natal Jumat lalu. Badan Jalan Ahmad Yani sengaja ditutup polisi agar pengurus gereja dapat mendirikan tenda untuk umat beribadah. Ibadah digelar menerapkan protokol kesehatan ketat, di mana seluruh umat yang datang wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Ketua Majelis Gereja Immanuel Merauke Pendeta Keti mengatakan penggunaan badan jalan dilakukan karena membludaknya umat yang datang beribadah. Sementara pengurus gereja harus mengikuti himbauan protokol kesehatan dari Kementerian Agama. Kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga proses protokol kesehatan. Kemudian kita buat terop di depan sehingga 50%. Oh gitu. Kita berbuat hal demikian sehingga ibadah 1 kali 2 kali 2 kali ibadah sehingga menjaga jarak dalam melaksanakan ibadah. Dengan demikian untuk Natal ini memang sangat banyak, tetapi semua dapat diatasi. Ibadah Natal secara tatap muka di Merauke berjalan dengan aman dan lancar. Polisi dan tentara memantau seluruh pelaksanaan ibadah Natal agar tak menciptakan kerumunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU Bovendigul mulai mendistribusikan logistik pilkada ke 20 distrik Sabtu lalu. Pendistribusian logistik dilakukan menggunakan jalur darat dan jalur sungai. Anggota KPU Papua Melkianus Kambu optimis pilkada Bovendigul tepat waktu. Ada logistik yang menggunakan transportasi darat, bisa sampai langsung di distrik, nanti distrik PPD-nya ambil, PPS kami atau KPPS kami sudah siap, PPS kami di tiap-tiap kampung sudah siap di distrik, logistik sampai distrik dan PPD akan bagi untuk PPS-nya bawa ke tiap TPS yang masing-masing. 520 polisi dan tentara dikerahkan pada pilkada Bovendigul yang sempat tertunda. Ratusan aparat keamanan akan mengawal seluruh tahapan pilkada seperti pendistribusian logistik, pengamanan TPS, pengamanan rekapitulasi tingkat TPS, kelurahan dan tingkat kabupaten. Untuk pengamanan dalam rangka pilkada ini kita sudah siap. TNI Polri dibantu dengan TNI itu sudah siap. Dan untuk sekarang ini adalah pergeseran pasukan dan logistik pemilu yang sudah terdistribusi ke 19 distrik. Untuk besok rencana itu ke 1 distrik, yaitu distrik Mandowo. Mudah-mudahan harapan kita semua pilkada di Bovendigul tahun 2020 ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Perbantuan TNI dalam hal ini Kodim 1711 Bovendigul sudah kita laksanakan semenjak awal proses pelaksanaan pilkada sampai dengan akhir pelaksanaan pilkada nanti. Kami sudah menyiapkan personil dan kami juga sudah melatihkan bersama dengan Polri, menyesuaikan dengan SOP dari Polri, sehingga antara TNI Polri sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan apabila ada hal-hal yang sifatnya mengganggu ketertiban. Pilkada Bovendigul yang seharusnya digelar serentak pada 9 Desember lalu tertunda karena adanya sengketa hukum salah satu paslon di Bawaslu. Bawaslu kemudian memutuskan pemungutan suara di Bovendigul digelar pada hari ini. 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati
akan memperebutkan 36.882 suara yang tersebar di 20 distrik. Hendra melaporkan dari Bovendigul, Papua. Tahun baru, semangat baru. Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai 5 juta rupiah. Wow, catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa Wanyambe.